Assalamualaikum, hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini saya membuat cake tape dengan rasa yang lembut banget. Dan cara bikinnya juga sangat mudah sekali. Bahan-bahannya simple dan mudah untuk didapat. Cocok banget untuk ide jualan. Penasaran gimana cara saya membuatnya dan apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan tapenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tape madu dengan berat 200 gram. Buang batang tengah dari tapenya, kemudian tambahkan 1 saset santan instan berukuran 65 ml. Kemudian aduk menggunakan garpu seperti ini sampai tapenya hancur dan tercampur merata dengan santan. Nah, ini dia tekstur dari tapenya sudah lembut dan tapenya juga sudah tercampur merata dengan santannya ya. Kemudian tapenya kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahannya. Masukkan 4 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Masukkan 160 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan cake emulsifier sebanyak 1 sendok teh. Untuk cake emulsifiernya saya menggunakan SP, bisa juga diganti menggunakan TBM ataupun ovalet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai didapat tekstur adonan yang mengembang 2 kali lipat, putih, kental, dan berjejak. Untuk durasi mixernya, di sini saya mixer kurang lebih 5-7 menit. Bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, bisa dilihat tekstur adonannya ini sudah putih pucat, mengembang 2 kali lipat dan jejak yang ditinggalkan oleh mixernya juga sudah tidak mudah tenggelam. Kemudian saya matikan mixernya sebentar. Masukkan campuran tape dan santan yang tadi sudah kita haluskan ke dalam adonan. Kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sampai tape dan adonan telurnya tercampur merata. Setelah tape dan adonan telurnya tercampur merata seperti ini, kemudian saya matikan kembali mixernya. Dan tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 160 gram. Masukkan susu bubuk sebanyak 30 gram. Untuk tepung terigu dan susu bubuknya ini sudah saya ayak terlebih dahulu ya. Kemudian adonannya kita aduk sebentar menggunakan mixer seperti ini, supaya nanti pada saat mixernya dihidupkan tepungnya tidak mudah berterbangan. Kita mixer aja sebentar menggunakan kecepatan rendah hanya sampai tepung dan adonan yang lain tercampur merata. Nah, ini dia tepung terigu dan adonan telurnya sudah tercampur merata. Kemudian saya matikan mixernya. Saya rapikan terlebih dahulu adonannya menggunakan spatula seperti ini. Nah, untuk tekstur adonannya kental seperti ini ya. Kemudian kita masukkan bahan terakhir yaitu margarin cair sebanyak 160 gram. Untuk mencampurkan adonannya, di sini saya menggunakan teknik pancing. Saya ambil dulu adonannya sedikit, masukkan ke dalam margarin yang sudah cair seperti ini.
Kemudian kita aduk adonannya dengan margarin sampai tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita tuang ke dalam adonan yang besar. Saya tambahkan juga pasta kuning di sini supaya warna cake-nya lebih cantik sebanyak 3-4 tetes. Kita aduk adonannya menggunakan spatula sampai semua bahannya tercampur merata. Untuk menggunakan teknik pancing pada saat mengaduk margarin itu memudahkan kita untuk mencampurkan margarin dengan adonan supaya tidak ada margarin yang mengendap di dalam adonan. Karena margarin yang mengendap di dalam adonan bisa menyebabkan bulunya bantat saat dipanggang. Nah, bisa dilihat ini semua bahannya sudah tercampur merata dan tidak ada lagi margarin yang mengendap di dalam adonan. Kemudian ini adonannya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini saya sudah siapkan loyang tulban berukuran 20 cm dengan tinggi 9 cm. Untuk loyangnya sebelumnya sudah saya oles menggunakan Carlo tipis-tipis aja. Bisa juga menggunakan margarin yang ditaburi dengan tepung terigu. Tuang semua adonannya ke dalam loyang. Adonannya diratakan dan dihentakkan juga loyangnya supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah siapkan parutan keju. Untuk toppingnya saya tambahkan parutan keju di atas adonan kuenya. Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa menggunakan keju atau juga bisa ditambah dengan kismis. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kuenya akan dipanggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita panggang kuenya selama 35 menit atau sampai kuenya matang, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia kuenya sudah matang. Sengaja memang saya agak sedikit hangus bagian atasnya supaya tekstur kejunya itu lebih kering. Jadi saya panggang tadi selama 40 menit. Buat kematangan keju yang pas dengan warnanya golden brown, bisa dipanggang selama 30-35 menit. Selagi masih panas, ini langsung aja saya keluarkan dari loyangnya. Karena tadi menggunakan Carlo, jadi mudah banget kuenya untuk keluar dari loyang. Dan selanjutnya kuenya akan kita tunggu dingin terlebih dahulu sebelum nanti kuenya kita sajikan. Oke moms, ini dia bolu tapenya sudah jadi. Cara membuatnya sangat simpel sekali. Bisa dilihat ini tekstur dari bolu tapenya lembut banget dan moist juga. Saya langsung aja mau cicipin karena penasaran banget dengan rasanya. Saya cicipi ya, bismillahirrohmanirrohim.
Rasa bolu tapenya enak banget, tapenya tuh berasa sekali waktu masuk ke dalam mulut. Dan semerbak aroma tapenya itu wangi sekali. Cocok banget dihidangkan bersama dengan kopi dan teh hangat di sore hari. Tadi masih ada adonan sisa, jadi saya tuang adonan sisanya ke dalam paper cup seperti ini. Kita lihat tekstur dari cake-nya kalau kita panggang di dalam paper cup ya. Nah, bisa dilihat ini kuenya matang dengan sempurna. Resepnya kalau nggak mau di dalam loyang, bisa juga menggunakan paper cup kayak gini ya. Karena hasilnya juga sama, lembut, moist, dan mengembang dengan sempurna. Kalau di dalam cup bisa jadi ide jualan untuk isian snacks box ya Mams. Lebih praktis, lebih simpel, dan lebih cantik lagi. Oke Mams, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai habis. Semoga suka dengan resepnya. Semoga resepnya bisa bermanfaat buat Mams semua. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya hanya di YouTube channel Diary Dapur Wika.